Berbekal visi Kabupaten Kutai Barat semakin adil, mandiri, dan sejahtera, berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia, dan misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan. Maka, untuk mewujudkan visi dan misi yang menjadi landasan kebijakan pembangunan Kutai Barat pada sektor pertanian, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mempunyai visi, yaitu terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang didukung kemandirian dan ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. Perkenalkan, saya Nathanael Stainless Imron, NDH 25. Saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat sebagai analis hukum ahli pertama. Pada video ini, saya akan melaporkan hasil kegiatan aktualisasi saya selama mengikuti pelatihan dasar Pegawai Negeri Sipil Angkatan 2 tahun 2025. Gagasan aktualisasi saya adalah penyusunan pedoman hukum internal mengenai pengelolaan rumah pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman guna mendukung program di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Terdapat 5 kegiatan dalam implementasi aktualisasi saya. Kegiatan di minggu pertama adalah melakukan koordinasi awal dan pengumpulan data regulasi terkait program rumah pangan B2SA. Pada tahapan pertama, saya berkonsultasi dengan mentor terkait rencana aktualisasi, di mana tujuan utama dari konsultasi ini adalah untuk mendapatkan arahan, masukan dalam rancangan aktualisasi, yaitu terkait kebutuhan pedoman hukum internal untuk program rumah pangan B2SA. Pada tahapan kedua, saya mengidentifikasi dan mengumpulkan regulasi yang relevan secara digital. Tahapan ketiga, saya berkoordinasi dengan seksi penganekaragaman pangan mengenai implementasi program rumah pangan B2SA dan kebutuhan pedoman hukumnya, di mana tujuan koordinasi adalah untuk bertukar pikiran mengenai pelaksanaan program B2SA dan cara yang terbaik untuk mendukung para pelaksana di lapangan. Kegiatan di minggu kedua adalah analisis kebutuhan dan penyusunan kerangka pedoman. Tahapan pertama ialah menganalisis regulasi yang telah terkumpul untuk menemukan relevansi dan potensi celah hukum, di mana analisis ini berfokus pada identifikasi kesenjangan antara regulasi yang bersifat umum dengan kebutuhan praktis di lapangan, yang bertujuan untuk memvalidasi urgensi dan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan pedoman internal. Tahapan kedua adalah merumuskan daftar kebutuhan materi pedoman berdasarkan hasil dari analisis. Pada tahapan ketiga, saya merumuskan daftar kebutuhan materi pedoman berdasarkan hasil dari analisis. Kegiatan pada minggu ketiga adalah penyusunan draft awal pedoman hukum internal rumah pangan B2SA. Pada tahapan pertama, penyusunan draft awal pedoman hukum internal rumah pangan B2SA, di mana difokuskan pada penyederhanaan bahasa hukum yang kompleks menjadi kalimat yang praktis dan mudah dipahami. Pada tahapan kedua, yaitu meninjau keselarasan isi pedoman dengan regulasi yang lebih tinggi dan kebijakan dinas yang berlaku. Tahapan ketiga, yaitu menyusun draft awal pedoman hukum internal rumah pangan B2SA secara keseluruhan, di mana pada tahapan ini sebuah draft awal pedoman hukum internal yang siap untuk didiskusikan dan divalidasi oleh pihak terkait. Kegiatan di minggu keempat adalah konsultasi dan diskusi penyempurnaan pedoman. Tahapan pertama pada kegiatan minggu keempat ini ialah mempersiapkan bahan dan pokok pembahasan untuk diskusi, dengan tujuan agar diskusi berjalan secara efektif, efisien, dan fokus pada aspek-aspek yang paling membutuhkan masukan. Pada tahapan kedua, dilaksanakannya diskusi konsultatif untuk mendapatkan masukan dan validasi dari draft pedoman, di mana dalam melakukan diskusi ini pembahasan untuk mendapatkan masukan, saran, dan validasi secara langsung untuk menyempurnakan dokumen yang sudah dibuat.
Pada tahapan ketiga, dilakukannya revisi draft pedoman berdasarkan hasil masukan diskusi. Revisi utama yang dilakukan meliputi penyempurnaan dasar hukum, yaitu revisi pada bagian considerance atau mengingat, penambahan definisi di bab 1 dan pada bab 3, yaitu dengan memisahkan secara jelas kolom yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan untuk dinas dan pengelola kelompok. Kegiatan di minggu kelima adalah finalisasi dan evaluasi pedoman hukum internal Rumah Pangan B2SA. Kegiatan kelima di tahap yang pertama ini yaitu melakukan finalisasi akhir pedoman hukum, di mana proses ini mencakup memeriksa menyeluruh terhadap tata bahasa dan ejaan, memastikan konsistensi format, serta mengecek kembali kelengkapan keseluruhan bagian dokumen, baik SK maupun lampiran, untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum diajukan kepada pimpinan. Maka dari itu, pada tahapan ini juga tentunya dilakukannya para berjenjang bagi pejabat yang bersangkutan. Tahapan 2, meminta pengesahan pedoman hukum internal kepada Kepala Dinas. Dengan adanya tanda tangan pengesahan, pedoman ini resmi menjadi produk hukum internal yang berlaku serta diimplementasikan di Dinas Ketahanan Pangan. Proses ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi. Tahapan ketiga yaitu melakukan evaluasi kebermanfaatan pedoman, di mana berbeda dari tes, kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan persepsi dan tanggapan mereka secara langsung setelah mereka membaca dan memahami isi pedoman. Demikian laporan aktualisasi saya. Saya Nathanael mengucapkan terima kasih kepada LAN Pusat Pembelajaran dan Kebijakan, coach, mentor, teman-teman Latsar CPNS Angkatan 2 tahun 2025, dan semua jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan yang selalu support dan bantuan penuh sehingga dapat menyukseskan kegiatan aktualisasi saya.